Saya kenal dengan beliau itu semenjak remaja ya. Semenjak remaja udah kenal, tapi belum dekat ya, belum bisa berkomunikasi kayak gini gitu. Ada pengalaman yang menarik dari Umi kita ini bahwa beliau itu dari masa remaja beliau itu memilih Al-Quran sebagai teman hidup. Sebagai bukti beliau itu kemana-mana hidup dengan Al-Quran. Beliau eksis dengan Al-Qurannya. Setahu saya beliau ini eh, semenjak sekolah dulu ya, eh, kebetulan alumni MTSN 2 Bukit Tinggi sama Canggata sama Canggawi ya, gitu. Nah ini beliau ini sudah menjadi qori'ah nasional. Dalam sejarahnya beliau dari sisilah keilmuan, dari sisilah nasab pembelajaran beliau itu adalah murid dari Hajah Mariah Ulfah. Jadi teman-teman, kawan-kawan atau Pak D mungkin pada tahun 70-an itu mendengar ada Mariah Ulfah, Hajah Mariah Ulfah. Nah, inilah beliau ini muridnya, murid kesayangan beliau. Kemudian juga beliau digembleng oleh Ustadz Muhajir, temannya eh, Muhammad ZA, apa ya, Muhammad ZA ya, ya Haji Muhammad, yang Ya, suaranya terpanjang di dunia begitu, Qari yang terpanjang di dunia. Ini murid beliau juga. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga beliau adalah murid dari sahabat saya almarhum Haji Ghazali, sebagai juri MTQ nasional. Tapi nggak tahu ya apa Umi kan pernah ketemu dengan Bapak Haji Bakri ya di Padang, nggak tahu ya. Oh, ada Haji Bakri nama beliau. Tapi almarhum Haji Ghazali itu beliau sudah eh, menemui Allah semenjak tahun 2012. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga beliau belajar juga ke guru tajwid yang terpopuler di Nusantara, yaitu Bapak Haji Datuk Basa Nagari. Eh, Anak beliau namanya Bu Husna, guru saya, guru bahasa Arab waktu di MAN dulu. Nah, ini sekilas dari Ibu Dewi atau Umi Dewi. Beliau juga pernah juara MTQ baik tingkat Sumbar, kemudian Jawa Barat dan maupun di tempat-tempat lain. Nah, kemudian kalau ingin nanti menengok karya-karya beliau ada di YouTube ya. Channel beliau adalah tentang apa ini, channel beliau Umi Dewi. Nah, ini sekilas tentang beliau, dan beliau tinggal sekarang di Cirebon, Jawa Barat. Iya, Cirebon Jawa Barat ya. ya, Iya, Cirebon Jawa ya, Barat. betul. Sekarang kita ingin bincang-bincang tentang pengalaman beliau dalam tilawah, termasuk nanti apa yang beliau peroleh dari tilawah sampai-sampai eh, kami berkolaborasi tentang terapi Al-Quran. Nah, bagaimana bisa mengobati diri dengan Al-Quran. Nah, ini sangat penting. Bagian terakhir nanti setelah Umi tampil, saya akan sampaikan beberapa hasil temuan tentang pemulihan-pemulihan melalui Al-Quran. Jadi dua itu. Pertama pengalaman dari Umi, kemudian yang kedua nanti kita kuatkan dengan temuan riset, dan kita akan bersepakat untuk memulai memperbaiki diri dengan Al-Quran ini insyaallah. Silakan, baik, silakan Umi, dipersilakan seluas-luasnya berapa Umi sanggup. Nah, gitu. Waktu kita panjang malam minggu. Malam minggu ya Ustadz. Iya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini
Salam kenal dulu dari Umi. Tak kenal maka tak sayang ya. Nama lengkap Umi Dewi Irma Juniarti. Dan kalau ditanya tentang gelar, itu orang berpikir Umi mungkin SAG karena harusnya sejalur dengan Al-Quran. Tapi Umi di bidang farmasi. Jadi gelar Umi adalah S-Farm atau sarjana farmasi. Tapi di sini jadi banyak seperti yang sudah tadi Abi sampaikan ya. Suara Umi kedengaran, Bi? Ada kedengaran, iya. Ada Ya, kedengaran ya. kedengaran. Seperti yang Abi sampaikan tadi, alhamdulillah ini kita perjumpaan pertama lewat media ya Bi ya, karena puluhan tahun nih dari zaman sekolah kita nggak pernah bisa ketemu. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu walau lewat media. Ini kakak kelas Umi di sekolah dulu. Soleh, Masya Allah, ya luar biasa. Dan istiqomah. Kalau Umi kan melenceng ya ke farmasi. Kalau Abi kan tetap di jalur gitu loh, on the track. Jadi di sini Umi mau bilang bahwa Al-Quran itu memang harus jadi nomor satu. Tidak bisa kita jadikan nomor sekian, kita baca di waktu sisa, atau dia jadi prioritas gitu. Jadi dengan memprioritaskan Al-Quran, otomatis yang lain akan ikut. Kuncinya itu dulu, pertama. Banyak yang berpikir kalau dulu waktu Odot dibuat, komunitas One Day One Juz, itu banyak yang berpikir bahwa mengaji 1 juz per hari itu susah tercapai, menghabiskan waktu. Padahal 1 juz per hari dicoba dengan murattal yang sangat santai pun itu hanya memakan waktu tidak sampai 1 jam, 45 menit. Itu sudah selesai 1 juz. Sementara kita punya berapa ribu menit dalam sehari yang mungkin habis hanya untuk bekerja, beristirahat, atau melakukan hal-hal yang memang manfaatnya juga wallahu a'lam gitu ya Bi ya. Iya. Tapi kalau dengan Al-Quran, dengan 45 menit itu, insya Allah semua kerjaan, semua kesulitan, semua masalah yang namanya dunia ini insya Allah ada jalan keluarnya. Pertama yang paling didapat dari Al-Quran itu adalah tenang dulu. Umi kalau di rumah namanya emak-emak, itu dengan emak dengan anak 3, itu Masya Allah berbagai masalah. Umi pikir dengan semakin besarnya anak-anak itu masalah berkurang. Ternyata tidak. Semakin besar anak-anak, masalah bertambah. Harus punya ilmu basic untuk menangani anak-anak ke depan. Tapi dengan Al-Quran, misalnya sedang marah, lekas berta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung cari Quran, langsung duduk, dan semakin lama interaksi kita dengan Al-Quran itu, semakin kita seperti ngobrol dengan Al-Quran. Apa yang kita cari jawaban dari masalah yang ada itu langsung nongol. Seperti Umi udah sering kali nih Bi ngalamin ya dengan membaca Al-Quran itu. Misalnya terjadi sesuatu di luar rencana kita. Rencana kita tidak berjalan sesuai yang kita inginkan, atau bagaimanalah yang membuat kita ya Allah tiba-tiba berprasangka buruk kepada Allah. Istighfar, begitu ngaji, buka Quran, muncul surat Al-Ahzab. Bahwa kenapa
kenapa kamu berprasangka buruk pada Allah? Jadi kita seperti ngobrol gitu. Dan mungkin untuk anak-anak Umi di sini, namanya kehidupan kampus, Umi kuliah sudah anak 3 ya. Jadi bukan single, jadi udah jadi istri, udah jadi ibu, dengan 3 anak yang beranjak remaja. Malah bareng-bareng anak Umi yang besar juga sedang kuliah. Jadi memang bersama Al-Quran itu rasanya lebih meringankan, Bi. Begitu. Sangat ringan sekali. Itu juga dirasakan sakit. Ketika sakit, walaupun hanya sekedar influenza atau ya capek-capek, pegel-pegel, tapi Al-Quran itu memang istilahnya meringankan. Jadi waktu kita untuk membuka Facebook, waktu kita untuk membuka WhatsApp, membaca kabar dan lain-lain, itu kalau bisa niatkan menjadi ibadah. Dan yang pertama kita buka ketika bangun tidur itu adalah jangan HP dulu. Sekali HP-nya mau buka Muslim Pro. Ya, kita buka Al-Quran dulu di pagi hari. Selesai sholat subuh, maksurat, zikir, mengajilah. Walaupun cuman 1 lembar. Umi di YouTube itu mencoba membuat proyek 2 halaman per hari. Karena kesibukan sekarang, orang untuk mengaji itu rasa-rasanya seperti orang yang di Uber ya, Bi ya. Iya. Mereka buka YouTube untuk mendengar melihat hal-hal yang memang buat Umi itu membuang waktu. Itu juga Umi coba terapkan ke anak-anak. Coba kalau kalian setengah jam buka YouTube untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti melihat video-video yang ya entahlah, memang cuman sekedar berlari ke sana sini, entah ada apa, kita juga nggak tahu, setengah jam waktu terbuang. Coba dibalas dengan buka murotal atau buka apa setengah jam. Langsung kita balas dengan kebaikan lagi. Jadi waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Kalau untuk belajar ngajinya sendiri, Umi rasa anak-anak Umi di sini sih sudah jago-jago ngaji ya. Ngaji itu sebenarnya nggak perlu harus dengan irama yang bagaimana, mengharuskan kita jadi juara lomba MTQ atau bagaimana, tidak. Watil Qur'ana tartila. Jadi yang paling penting itu adalah tartilnya. Karena dengan mengikuti tajwid yang benar, otomatis bacaan itu akan berirama dengan sendirinya. Langgam-langgam itu biasa hanya kita pakai di MTQ, di lomba-lomba. Tapi cobalah ngaji di rumah dengan tartil yang baik, itu akan muncul alunannya menenangkan, tenang gitu ya. Untuk kita sendiri, bahkan untuk yang mendengarkan, anak Umi, Ali itu kalau Umi setel atau Umi ngaji, tidur. Karena mungkin tenang, seperti itu. Jadi anak-anak Umi, adik-adik juga bisa coba. Sebenarnya obat susah tidur adalah mengaji. Gampang sekali. Umi seorang farmasis. Kalau ada yang bertanya, apa nih obatnya biar gampang tidur? Saya sudah kena insomnia berhari-hari. Gampang sebenarnya, kasih saja Al-Quran. Duduk diam, mengaji. Insya Allah ngantuk, tanpa harus obat-obatan. Itu obat yang paling gampang. Lalu apalagi Bi yang perlu diketahui? Kalau pengalaman ngaji sih Umi kalau Provinsi Sumbar udah muter ya Bi ya. Udah dari ujung ke ujung udah sampai Pasaman gitu. Dulu kebetulan ada yang menarik, bertepatan MTQ itu dengan bahana suara pelajar.
Bahana Suara Pelajar itu lomba nyanyi yang ngadain dulu Televisi Pendidikan Indonesia. Cuma dikasih pilihan, Umi mau ikut BSP atau mau ikut MTQ. Akhirnya Umi ngobrol dengan ayah di rumah, mau ikut apa, diputuskanlah ikut MTQ. Kenapa alasannya? Karena yang ngaji itu sudah pasti bisa nyanyi. Tapi yang nyanyi, yang bisa nyanyi itu belum tentu bisa ngaji. Nah, itu Umi sangat ingat sekali itu, ayah almarhum. Jadi Umi harus pilih ngaji. Karena dengan mengaji, itu sudah pasti seorang qari'ah itu jago nyanyi. Nggak mungkin enggak. Mau lagu apa aja dengan cengkok apa aja, bahasa Arab dikuasai itu gampang yang lainnya. Bahasa yang lain pun akan ikut. Tapi seorang penyanyi, kalaupun Umi juara gitu, BSP, GSP itu belum tentu bisa ngaji. Ya, sama aja dengan banyak kita baca mungkin ya, kalau kita tanam padi itu rumput mungkin akan tumbuh, tapi kalau rumput saja yang kita tanam, padi nggak akan ikut tumbuh. Begitulah kira-kira analoginya ya Bi ya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak Umi sekalian, mungkin memang Al-Quran itu harus jadi prioritas utama. Yang pertama, itu dulu. Nanti segalanya akan berjalan mengikuti ritme saja. Nggak hidup. Berarti mati, habis. Acah dulu. Bisa kedengeran, Bi? Ya, kedengaran. Ya. Ya. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah, bersama Al-Quran, memang segala sesuatu kita kembalikan saja kepada Al-Quran. Sedang susahkah, sedang sakitkah, sedang sulit, kembali ke Al-Quran. Hanya itu, mungkin dari Umi, Bi, silahkan. Barangkali Abi ada yang mau ditambahkan yang lain. Umi kembalikan dulu ke Abi deh. Oke. Baik, Umi, terima kasih telah memberikan antaran awal untuk adik-adik kita, para mahasiswa dan teman-teman sekalian, berkaitan dengan manfaat Al-Quran dalam menghadapi kehidupan. Seperti yang digambarkan oleh Umi, bahwa hari-hari kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak diduga. Hati kadang-kadang bisa menjadi hampa, pikiran menjadi kacau, perasaan tidak menentu. Maka dengan memilih Al-Quran sebagai tempat untuk mendamaikan hati, menenteramkan jiwa, sebagaimana disampaikan oleh Umi tadi,